92,6 RPK di Warga Kota. Selamat pagi, semangat pagi. Masih di program Cerita ya, di edisi Kamis 9 November 2023. Nah, spesial untuk edisi hari ini, kita akan melaksanakan talk show Warga Kota bersama dengan Rumah Sakit Wangaya. Dan saat ini di studio RPKD sudah hadir narasumber kita. Kita kenalkan dulu dan juga bisa menyapa Warga Kota pagi hari ini. Saat ini ada Dr. Nimade Dwi Tayaniswari SPP. Jadi akrab disapa Dr. Yanis ya dari Rumah Sakit Wangaya. Selamat pagi, apa kabar Dr. Yanis? Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Adi, selamat pagi warga kota. Saya Dr. Yanis, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Wangaya. Oke, baik. Jadi ini adalah Dr. Yanis, dimana pagi hari ini kita akan berbincang ya dok ya terkait dengan screening dan juga deteksi dini kanker paru ya pada populasi beresiko. Iya, jadi sebelum lebih jauh dulu ya dok ya tentang screening kanker paru ya. Nah, untuk di Kota Denpasar sendiri atau di wilayah Bali ini dok, seberapa banyak sih kasus kanker paru ini sendiri dan juga seberapa berbahayanya dok? Oke, untuk kanker sendiri ya, jadi di dunia ini kanker itu merupakan pembunuh kedua setelah penyakit jantung, dan di Indonesia sendiri kanker paru itu dari segi banyaknya kasus dia menduduki peringkat 3 setelah kanker payudara dan kanker serviks. Tetapi kanker paru merupakan kanker dengan angka kematian tertinggi, jadi angka mortalitasnya sangat tinggi sekali untuk kanker paru ini. Jadi untuk di Denpasar, untuk di Rumah Sakit Wangaya, kita mungkin sebulan kita bisa mendapatkan kasus kanker paru sekitar ya 3-4 kasus lah seperti itu. Jadi itu cukup banyak ya, dan kebanyakan pasien yang datang itu memang sudah stadium 4 ya, stadium lanjut begitu. Oke, baik. Jadi memang termasuk paru ini yang paling tinggi ya dok dari semua kanker. Nah, kalau boleh tahu nih dok, dari semua kasus yang terjadi ini penyebab utamanya atau yang paling banyak ini apa saja, dan kalau misalnya bisa dibagikan kepada warga kota juga apa aja sih sebenarnya penyebab kanker paru-paru ini? Oke, jadi penyebab kanker paru paling dia multifaktor, jadi nggak bisa karena ini jadi ini gitu ya. Jadi yang paling tinggi yang berhubungan dengan kanker paru-paru adalah rokok ya. Jadi dari penelitian didapatkan 80% kanker paru berhubungan dengan paparan rokok, baik itu rokok aktif dia merokok maupun rokok pasif ya. Jadi rokok pasif pun sama. Kemudian juga bisa terpapar dengan polusi seperti itu, atau paparan zat-zat berbahaya di tempat kerja seperti ada asbes atau zat-zat yang lainnya seperti itu. Dan juga ada riwayat dalam keluarga kanker ataupun kanker paru dapat meresiko pasien tersebut terkena kanker paru. Oke, baik. Jadi penyebab utamanya memang paling tinggi adalah rokok ya. Baik yang aktif maupun juga pasif ya dok ya. Nah, selain itu kalau faktor resikonya itu seperti apa dok? Oke, jadi untuk siapa sih yang bisa menderita kanker paru ya? Jadi kita apa kita beresiko nih? Jadi untuk kanker paru itu untuk faktor risikonya ada 2 nih. Yang pertama yang tidak bisa dikontrol, dan yang kedua yang bisa dikontrol. Jadi yang tidak bisa dikontrol itu yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan untuk menderita kanker paru. Oke, kenapa bisa begitu? Mutasi gen juga, atau kemudian rokok juga kan pada laki-laki lebih banyak mungkin ya. Kemudian umur. Jadi kanker itu penyakit aging, jadi dia resiko bertambah seiring dengan usia. Jadi dan yang ketiga adalah riwayat kanker dalam keluarga. Itu adalah 3 faktor yang kita nggak bisa kontrol nih. Ya memang udah nasibnya seperti itu ya. Jenis kelamin, umur, dan riwayat kanker dalam keluarga. Tapi ada juga faktor risiko yang kita bisa kontrol, seperti yang pertama rokok. Baik itu rokok aktif, masih merokok nih, atau bekas perokok, mungkin di bawah 15 tahun masih ada risiko. Perokok pasif ya, jadi rokok ini nggak cuma rokok kretek biasa itu ya, jadi rokok nggak cuma rokok putih biasa seperti itu, jadi rokok, vape, sisa seperti itu tuh faktor risikonya sama. Kemudian juga yang kedua adalah paparan di tempat kerja, misalnya tempat kerja dia bekerja di industri, ada asbes, paparan gas-gas yang berbahaya itu, kemudian rumahnya itu atapnya asbes, jadi ventilasi tidak bagus, itu juga faktor resiko. Dan yang kemudian dia menderita penyakit paru kronis, misalnya dulu pernah menderita TBC seperti itu, kemudian penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, itu juga beresiko untuk menderita
Kanker paru. Kalau untuk COVID sendiri masih dalam penelitian, jadi belum ada karena COVID kan baru nih, jadi kita belum bisa meneliti. Tapi untuk TBC, kemudian penyakit paru obstruktif kronis itu ada risiko peningkatan terjadi risiko kanker paru. Oke, baik. Jadi itu ya warga kota, ternyata memang ada faktor yang bisa kita manage seperti kebiasaan ya dok ya. Dan juga ada yang memang sudah bawaan jadi hal-hal tidak bisa kita kontrol. Jadi memang ya nasibnya seperti itu. Iya, jadi tentunya juga yang kita tahu kalau kanker ini ada tahapannya seperti stadiumnya dok ya. Mungkin bisa digambarkan kepada warga kota nih dok. Bagaimana sih gejala awalnya begitu agar mungkin juga warga kota bisa memeriksakan diri atau melakukan screening lebih dini gitu deh. Oke, jadi untuk unfortunately ya, jadi nggak di Indonesia, nggak di Denpasar, nggak di Bali, nggak di Indonesia, nggak di dunia. Jadi kebanyakan pasien kanker yang datang itu kanker paru khususnya itu sudah stadium lanjut, stadium 3 atau stadium 4 karena pada saat stadium ini baru muncul gejala. Pada stadium awal tidak bergejala ataupun gejalanya tidak khas seperti itu. Jadi gejala ini biasanya kasus yang kita dapatkan di Rumah Sakit Wangayo itu biasa sudah stadium lanjut seperti itu. Jadi pasien, wah, sudah stadium berapa dok? Stadium 4 loh, kok sudah stadium segini gitu ya. Jadi gejalanya kanker paru ada gejala pernafasan dan gejala umum. Kalau gejala pernafasan seperti umumnya batuk, seperti itu ya, batuk lama, bisa disertai darah seperti itu. Kemudian ada sesak nafas, nyeri dada. Kemudian untuk gejala umumnya berat badan menurun, nafsu makan menurun, kemudian bisa disertai bengkak di muka. Jadi jika misalnya kanker itu dia menekan pembuluh darah, jadi pembuluh darah ditekan, jadi ada stasis atau penyempitan pembuluh darah, jadi kayak ada bengkak di wajah seperti itu. Kemudian yang lain sih nggak spesifik. Oke, jadi gejalanya memang baru muncul ketika stadiumnya memang sudah meningkat. Iya, jadi muncul sesak, muncul batuk yang tidak membaik, penurunan berat badan, bengkak-bengkak itu baru pasien memeriksakan diri ke rumah sakit, dan ketika sudah ada tersebut sudah stadium lanjut tentunya. Oke, baik. Nah, berapa lama ini dok biasanya peningkatan stadium yang terjadi ini sendiri? Tidak bisa diprediksi karena kita biasanya sudah didapatkan tahap lanjut nih, kita nggak tahu sudah dari berapa lama sudah terjadi penyakit ini. Makanya sekarang Kemenkes untuk tahun 2023 ini mulai dan akan dimulai dari tahun depan bahwa kita akan meningkatkan screening. Jadi kalau misalnya nih, kenapa screening ini penting? Karena kita bisa menemukan kasus kanker paru pada stadium awal. Jadi kalau misalnya pada stadium lanjut nih, dari hasil jurnal angka harapan hidup 5 tahunnya itu 20%. Jadi kanker paru kenapa sih angka mortalitasnya tinggi, angka kematiannya tinggi? Karena dari jurnal didapatkan angka kematian kanker paru stadium 4 itu adalah kita memakai angka 5-year survival. Jadi bisa nggak bertahan sampai 5 tahun, itu 20%. Jadi hanya 1/5 dari pasien kanker paru stadium 4 yang mencapai hingga bertahan hingga 5 tahun. Jadi kadang-kadang pasien saya nanya nih, misalnya kanker paru, oke, tak jelaskan kanker paru stadium 4 misalnya ke stadium 3B, terus ukurannya segini, jenisnya ini kan, udah jenisnya cancer kita temukan, pasien nanya, saya hidup berapa lama dok, seperti itu. Jadi kita kan dokter bukan Tuhan seperti itu menentukan, tapi kita bisa memakai data di jurnal bahwa pada stadium 4 kasus kanker paru ini didapatkan angka harapan hidup 5 tahunnya sebesar 20%. Jadi semakin kalau stadiumnya 1, stadium 2 tentu akan angka harapan hidup 5 tahun ini meningkat sampai 80%, 60%. Jadi penting bagi kita untuk membiasakan untuk screening kanker paru khususnya pada populasi yang berisiko. Oke, baik. Jadi memang screening ini adalah langkah paling dini ya dok ya. Ini cukup menarik, jadi kita akan bahas lebih lanjut ya untuk screening. Nah, sebelumnya kita juga ingin tahu nih dok, apakah kanker paru ini bisa menular dok? Atau seperti apa? Kanker paru tidak menular, tapi ada risiko genetik yang diturunkan. Jika misalnya paling tinggi misalnya orang tua ya, jadi orang tua satu tingkat keluarga itu menderita kanker paru, jadi angka risiko penderita kanker paru lebih tinggi, tapi dia tidak menular. Tapi ada gen-gen cancer itu
bisa diturunkan. Oke, jadi kalau ada hubungan darah begitu ya, atau keturunan, khususnya satu tingkat ya. Misalnya kalau jauh banget gitu kakek nenek zaman dulu sih enggak, jadi orang tua sih khususnya. Oke, orang tua secara langsung ya. Tapi kalau menular dengan orang yang tidak dikenal seperti melalui batuk itu tidak ada ya, Dok. Nah, kemudian warga kota juga tadi sempat dibahas oleh Dokter Yanis. Ini adalah tindakan screening yang merupakan langkah paling dini untuk mengetahui apakah kita sudah aman dari kanker paru atau seperti apa. Tapi ya, di warga kota tadi kita sudah membahas ya, Dok ya, terkait dengan kasus kanker paru khususnya di Kota Denpasar, kemudian penyebabnya apa dan gejalanya seperti apa. Nah, Dokter Yanis juga mengatakan bahwa screening merupakan salah satu ya tindakan dini yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah kita mengidap atau terjangkit kanker paru atau tidak ya, Dok ya. Nah, kemudian Dok, untuk kanker paru ini sendiri, kenapa akhirnya screening dan deteksi dini pada kanker paru ini sangat penting untuk dilaksanakan, Dokter Yanis? Ya, jadi untuk program kanker paru sendiri kan, jadi kalau kita mau menurunkan angka kejadian, jadi kita mau menurunkan angka kejadian kanker paru tentu jawabannya pencegahan. Jadi tidak merokok, menghindari polusi dan sebagainya. Tapi kalau kita mau sasarannya adalah meningkatkan harapan hidup, meningkatkan biar pasien itu bisa hidup lebih lama seperti itu, jawabannya adalah kita bisa menemukan kasus itu pada stadium yang lebih awal. Sehingga jawabannya adalah screening dan deteksi dini. Apa bedanya? Kalau screening itu populasinya belum bergejala, kita belum ada gejala nih, jadi kita screening kanker paru, kanker yang rutin kan yang sudah screening kanker serviks ya dengan pap smear itu kan screening, jadi kita belum ada gejala. Tapi kalau kita sudah ada gejala pernafasan, maka disebut dengan deteksi dini. Jadi kita bisa lakukan hal ini setiap tahun pada populasi yang berisiko. Siapa populasi berisiko? Yang pertama adalah usia di atas 45 tahun. 45 sampai 71 45 tahun ke atas di Indonesia. Kemudian perokok, bekas perokok atau perokok pasif. Kemudian dia terpapar dengan pajanan di tempat kerja, rumahnya misalnya atap asbes, pernah menderita penyakit paru kronis seperti TBC atau PPOK. Nah, kita sarankan pada populasi dan ada riwayat kanker dalam keluarga atau pernah didiagnosis menderita kanker yang lain sebelumnya, bukan kanker paru, dan adanya riwayat kanker dalam keluarga, kanker paru dalam keluarga, khususnya dalam satu degree ya di atas, jadi ayah ibu, itu termasuk populasi beresiko. Dan kita sarankan untuk ke tempat ke fasilitas kesehatan, ke Poliparu, bisa ke RSUD Wangaya. Nanti kita punya kuesioner. Jadi kuesioner tersebut kita pasien menjawab ya tidak dari pertanyaan. Kemudian kita bisa bagi apakah termasuk dalam risiko ringan, risiko sedang, risiko berat terkena kanker paru maupun tidak beresiko. Jadi untuk dari masing-masing strata ini kita punya tata laksananya apakah harus dilakukan screening. Screening yang digunakan dengan menggunakan low dose CT scan dengan paparan rendah. Jadi tidak foto ronsen, tapi CT scan, tapi yang paparan rendah, bukan CT scan untuk mendiagnosis, itu beda. Jadi ini untuk screening, jadi kita minta yang paparan radiasinya rendah, tapi tetap CT scan, maksudnya untuk melihat apakah ada nodul-nodul atau yang berbahaya di parunya gitu. Jadi kalau dari CT scan kan lebih baik dibandingkan foto ronsen. Nanti kalau misalnya pada populasi yang dengan risiko tinggi, kita sarankan kita lakukan ulang screening ini, CT scan ini setiap tahun untuk memastikan ini aman. Nah, jika misal ditemukan penyakit atau sesuatu kelainan dari hasil CT scan, kita bisa melihat apakah ini termasuk kita curigai ke arah keganasan, kanker, ataupun kelainan paru lain. Jika misalnya kita dapatkan dari hasil screening itu adalah kelainan paru lain, ya kita tata laksana sesuai penyakit tersebut. Dan kalau kita misalnya curiga ini ke arah keganasan, maka kita tata laksana sesuai keganasan. Kita harapkan dapat menemukan kanker paru dalam stadium lebih rendah. Jadi kalau stadium lebih rendah ini baru bisa operasi nih. Jadi kita bisa ambil ya. Kalau kita bisa ambil, jadi tentu harapan hidupnya angka lebih tinggi, angka harapan hidupnya, karena mereka sudah kita ambil kan gitu. Kalau misalnya sudah kita dapatkan kanker paru ini pada stadium 4 yang saya bilang tadi, yang sudah kemana-mana, seperti udah ada metastasis ke
cairan paru, ke otak, ke hati, tentu rugi kalau kita operasi kan ya, karena dia sudah ada penyebaran. Tapi kalau misalnya masih kecil ukurannya, belum ada penyebaran, stadiumnya masih rendah, maka tata laksananya bisa kita lakukan operasi, dan tentu ini akan meningkatkan harapan hidupnya dibandingkan sudah terjadi metastasis. Oke, baik. Jadi seperti itu memang screening ini ya, Dok, Ya. ya. Khususnya bagi ini populasi dengan faktor resiko. Betul, ya. Mungkin ada tidak, Dok, pengecualian untuk screening ini? Apakah semua orang dengan faktor resiko ini bisa melakukan, atau mungkin seperti ibu hamil atau yang lainnya itu seperti apa, Dok? Ada pengecualian kah? Oke, jadi karena ini masih screening, jadi belum ditanggung BPJS, itu yang penting ya. Tapi kita di Kemenkes sedang berusaha, jadi nanti akan bisa ditanggung BPJS untuk screening kanker paru pada populasi beresiko. Tapi ini masih proses ya, kita doakan saja nanti ini akan goal sehingga kita bisa pada populasi beresiko bisa dilakukan screening. Kemudian untuk screening untuk ibu hamil belum bisa karena belum bisa CT scan kalau misalnya. Tapi untuk kita ngisi kuesioner saja, kita jadi ke dokter paru, kita ke poli paru di rumah sakit Wangaya atau di rumah sakit yang lain bisa kita tanyakan, dok saya mau screening kanker paru nih gitu. Jadi dokter paru kita sudah punya kuesioner, jadi kita bisa mengisi kuesioner tersebut ataupun diberikan pertanyaan sesuai kuesioner tersebut, maka nanti kalau misalnya dia risiko ringan ya sudah nggak apa-apa kan, seperti itu, jadi tidak beresiko. Kemudian kalau risiko tinggi pasti dokter akan menyarankan untuk low dose CT. Misal dari hasil low dose CT scan ini aman, ya sudah disarankan tahun depan lagi, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi tadi sudah disebutkan juga ya, ditegaskan oleh dokter Yanis kalau untuk saat ini belum ditanggung. Iya, belum. Tapi kita doakan ya nanti semoga bisa ditanggung. Dan mungkin kita bisa memberikan pada populasi berisiko khususnya ya, kalau beli rokok aja sehari berapa gitu ya. Jadi kan misal jarang ya sebungkus itu. Maksudnya kita tuh kalau ini kita ada menilai merokok itu sedang berat itu dengan indeks menilai berapa rokok setahun gitu. Jadi kalau di atas 100 itu tinggi, wah kita menurut kita 100 mah sebulan, kadang-kadang pada pasien sebulan ya, jadi nggak setahun. Jadi kita bisa memberikan hadiah ulang tahun untuk diri kita, misalnya setiap ulang tahun ya kita sini gitu. Jadi semoga sampai biar nggak kadung sampai stadium lanjut. Iya, betul sekali ya, Dok ya. Memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Kalau boleh tahu ini, Dok, di rumah sakit Wangaya ini alurnya kemana nih kalau misalnya kita mau melakukan screening, dan mungkin bisa diberikan kisaran nih berapa biaya yang bisa dikeluarkan atau disiapkan warga kota ya untuk melakukan screening. Jadi kalau misal warga kota yang merasa merupakan populasi beresiko terkena kanker paru, dapat mengunjungi poli paru RSUD Wangaya, bisa bertemu saya atau dokter paru yang lain di sana. Kita akan lakukan screening. Pertama kita akan lakukan tanya jawab dulu ya, anamnesis kuesioner dulu, apakah termasuk populasi beresiko atau tidak. Jika memang populasi beresiko, kita dapat lakukan CT scan low dose ya, paparan rendah tadi. Untuk harga mohon maaf sekali saya kurang tahu, takutnya salah, jadi saya belum sempat nanya kisi-kisi ini ke yang di Wangaya, tapi ya less than ya terjangkau lah. Less than 2 juta mungkin. Aduh saya nggak tahu, mohon maaf saya. Baik, jadi bisa langsung datang ke rumah sakit Wangaya ya, Dok. Apabila memang sudah merasa ini faktor beresiko. Iya, jadi perokok, kemudian usianya di atas 50 tahun ya, 45 ke 50 tahun, kemudian masih merokok atau mantan perokok, ataupun perokok pasif, ataupun dalam pekerjaannya misalnya sering terkena paparan asap, debu atau zat-zat yang berbahaya, kemudian ada riwayat kanker di keluarga, maka saran saya kita lakukan screening kanker paru rutin. Oke, baik. Jadi screening memang adalah salah satu upaya yang memang paling dini, dan juga ini paling warga kota bisa dibilang meningkatkan meningkatkan ditemukan kanker paru sehingga lebih dini, sehingga bisa meningkatkan jika ditemukan kanker paru pada stadium lebih dini, maka dia akan meningkatkan harapan hidupnya lebih panjang seperti itu. Nah, Dok, mungkin ada nggak sih selain screening tadi, setelah saya sudah diketahui melalui screening, upaya pencegahan kanker paru lainnya, Dok, yang bisa dilakukan warga kota? Jadi screening yang pertama pencegahan tentu ya, untuk kita menurunkan angka kejadian kita harus pencegahan yang pertama itu adalah
kurangi rokok ya, rokok harus stop, baik itu rokok pasif, rokok aktif seperti itu. Kemudian rokok pun juga ya saya bilang tadi nggak cuma rokok putih saja, tapi rokok ya sekarang kan lagi ngetren nih vape ya, so sisa juga kan ya, atau e-cigarette gitu. Karena ini baru jadi belum ada angkanya, tapi menurut saya sih kurang lebih sama karena tetap dia itu mengiritasi dari sel-sel epitel saluran nafas, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ya hidup sehat ya, olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, kelola stres seperti itu. Dan yang ketiga pada populasi berisiko tetap kita lakukan screening dan deteksi dini kanker paru. Screening pada populasi tidak bergejala, jadi belum ada keluhan apa-apa, kita screening nih, kita mau cek kita aman apa enggak gitu. Dan yang kedua kalau deteksi dini kita sudah ada gejala pernafasan, jadi misalnya kayak batuk, kadang ada nafas berat seperti itu, saya mau cek gitu. Mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan low dose CT scan, tapi ya ini masih belum ditanggung BPJS sampai saat ini ya, tapi masih sedang diprogramkan di Kemenkes. Semoga tahun depan 2024 sudah deket nih, jadi ya mungkin tahun depan bisa masuk ke BPJS pada populasi beresiko. Iya, semoga bisa segera ya dok ya. Iya, jadi memang dari habit dulu ya dok ya, dari kebiasaan. Salah satunya memang merokok atau mungkin yang mengganti rokok dengan vape sama aja. Iya. Tapi kalau sudah kadung kan gitu, kalau udah kadung merokok, yuk kita screening supaya kalau misal ada apa-apa kita dapatkan pada stadium yang lebih dini. Oke, baik. Nah, apabila nih dok sudah melakukan screening, kemudian sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata memang positif, mengidap kanker paru dok. Seperti apa sih biasanya proses penyembuhan atau pengobatan? Oke, untuk pasien cancer itu kalau stadium awal, jadi stadium 1, 2, 3A istilahnya, kita bisa lakukan operasi. Tentu kalau kita bisa mengambil cancer itu dari tubuh, angka relapse-nya itu, angka kejadiannya sudah menurun kan seperti itu, karena udah diambil nih penyakitnya. Tapi kalau sudah stadium lanjut, stadium 3B dan stadium 4, maka tata laksananya adalah terapi sistemik. Jadi dulu terapinya kemoterapi ya, kita tahu kan kemoterapi injeksi dari infus, kita masukkan obat. Tapi untuk sekarang perkembangan terapi kanker paru pun sudah berkembang. Jadi sudah banyak obat-obat targeted terapi sesuai, karena penyebab kanker paru itu molekular ya, jadi mutasi gen. Jadi mereka akan mencari terapi untuk target. Jadi dia mentargetkan gen apa nih yang kena, langsung dikasih gen itu. Jadi terapi target, pasiennya minum dia kemo tapi minum. Jadi itu mungkin lebih nyaman dibandingkan dengan kemo yang masuk injeksi itu. Tapi memang harus ada pemeriksaan khusus. Jadi ada pemeriksaan dikirim ke luar untuk selnya itu. Kemudian ada juga namanya imunoterapi, kemudian radioterapi juga bisa, tetapi tetap pengobatan kanker itu kan mahal ya. Iya. Jadi memang lebih baik melakukan pencegahan dulu ya. Nah, ada kemungkinan tidak dok untuk anak-anak atau balita ini mengidap kanker paru? Kalau untuk anak-anak biasanya tumor mediastinum. Jadi ini kan ada paru ya, paru kanan kiri di rongga, di tengah-tengahnya itu ada namanya rongga mediastinum, di mana itu terisi dari jantung, pembuluh darah besar. Nah itu dia di sana. Biasanya pada anak-anak menderitanya tumor mediastinum ini. Tapi untuk kanker paru sendiri memang sangat jarang didapatkan pada anak kecil. Saya pernah seminar nih, guru saya di Unhas Makassar itu dia dapat kanker paru usia 10 tahun. Oke, kalau saya di Bali ini yang paling kecil saya usia 22. Perempuan, jadi mungkin itu kan bukan karena rokok, tapi mutasi genetik ya istilahnya ya, apa saja gitu. Tapi memang ada seperti itu. Tapi untuk anak-anak ya itu biasanya tumor mediastinum sih biasanya, yaitu tumor jinak yang berada di antara ruang paru kiri, paru kanan itu ada namanya ruang mediastinum. Biasanya jinak, biasanya ditata laksana dengan operasi. Jadi memang kalau untuk kanker sendiri, kalau di Bali tadi ya dokter bilang paling kecil tadi usianya 20-an ya? Iya ada, saya perempuan 20-an ada di Sanglah, saya dapatkan kasus waktu pendidikan, dan jarang sih, memang itu sangat jarang. Biasanya pada usia tua khususnya ya. Berarti kalau semisal memang karena faktor genetik gitu dok, dari segi tanah itu memang harus melakukan penyembuhan ya, jalan satu-satunya atau pengobatan. Iya, kalau sudah kita terkena kanker paru ya, kalau sudah kita lihat stadium berapa dulu, kita bisa menilai stadium itu dari CT scan. Jika didapatkan pada stadium awal, kita bisa lakukan operasi, kita operasi. Tapi jika tidak, kita bisa terapi kemoterapi ataupun radioterapi. Oke,
baik. Jadi memang untuk tahu itu semua jalan utamanya, pintu utamanya adalah screening ya dok. Iya. Tapi memang terapi kanker paru ditanggung BPJS kok. Jadi jangan khawatir untuk penderita untuk berobat, untuk kita berobat kanker paru. Dan memang paling penting adalah kita bisa mengetahui stadium dini. Jadi dengan kita tahu stadium dini bahwa jadi bisa dioperasi, misalnya kita temu ya udah kan enak nih, habis nih semua gitu. Jadi lebih panjang hidupnya. Kalau udah ketemu stadium akhir biasanya ya kok kadang-kadang udah stadium 4 gitu kan, orang-orang kayak oh nggak pernah sakit dok sebelumnya, ini sehat-sehat aja kok langsung stadium 4 gitu kan, ya denial. Tapi memang kanker paru tuh kalau ditemukan ya memang sudah stadiumnya lanjut gitu, bukan cuma di Bali saja, di Indonesia, di dunia pun begitu. Oke baik, jadi memang kita dari diri sendiri dulu yang harus aware ya dok ya. Dan apakah kita masuk faktor beresiko? Iya. Jadi harus mengenali dulu, tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter Yani ya, faktor beresiko itu seperti apa. Iya. Nah kalau untuk operasi sendiri dok di stadium yang masih awal, apakah ini akan menyembuhkan secara total atau masih harus tetap diterapi lebih lanjut? Untuk yang kita bisa lihat, jadi seberapa nih yang diambil, apakah ada sisa-sisanya. Ini kan dokter bedah itu dia bisa lihat batas sayatan seberapa seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah enak banget batas sayatannya sudah tidak ada, ya mungkin bisa kita observasi. Jadi setiap tahun kita CT scan untuk melihat tubuh nggak nih baru, tubuh nggak nih baru. Tapi kalau misalnya masih ada batas sayatannya nipis, mungkin kita bisa lakukan terapi radiasi ataupun di kemo tambahan gitu loh. Jadi untuk memastikan benar sisa-sisa ini benar-benar hilang. Jadi untuk meningkatkan risiko tidak kambuhnya seperti itu. Tapi sangat jarang sekali kita dapatkan kasus kanker paru yang bisa dioperasi. Biasanya memang sudah stadium lanjut. Jadi kalau kita dapat kanker paru yang masih kecil itu biasanya orang itu pertama kemarin COVID. Jadi orang itu kan CT scan nih pas COVID itu banyak, karena dia COVID kok ketemu apa nih bulat-bulatan nih di paru, yuk kita tata laksana, ternyata kanker tapi masih stadium kecil. Ataupun dia mau pemeriksaan MCU misalnya, mau kemana gitu, jadi dia pemeriksaan untuk hal tersebut baru ketemu apa nih nodul gitu, ya kita periksa oh ternyata kanker. Jadi kalau dia berkeluhan itu tentu sudah stadium lanjut. Iya, jadi yang awal-awal ini biasanya kalau nggak sengaja MCU, emang dia rutin MCU ataupun dia mau pemeriksaan yang lain, jadi nggak sengaja ditemuin ada kanker paru. Memang gejala ini yang membuat kita akhirnya iya. Tapi alangkah lebih baiknya memang sebelum ada gejala iya, ya dok ya. Betul. Oke, nah gimana nih harapannya dok? Terutama bagi warga kota mungkin yang belum mengetahui nih bahwa dirinya adalah faktor beresiko terkena kanker paru, dan juga terkait dengan screening deteksi dini kanker paru ya pada masyarakat. Oke, jadi saya sarankan kepada seluruh warga kota yang merupakan populasi berisiko, yaitu jenis kelamin misalnya laki-laki lebih daripada perempuan ya, dengan usia di atas 50 tahun, di mana pernah merokok, masih merokok, ataupun berhenti merokok di bawah 15 tahun, ataupun paparan kerjanya itu misalnya di tempat yang berisiko polusi ataupun ada asap, debu dan sebagainya, kemudian ada riwayat kanker dalam keluarga ataupun pernah didiagnosis menderita kanker yang lain sebelumnya, saya sarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan, khususnya misalnya bisa ke Poliparu di RSUD Wangaya. Kita akan lakukan screening ataupun deteksi dini kanker paru. Jadi kita lakukan wawancara terlebih dahulu. Jika kita rasakan merupakan perilaku berisiko, maka bisa kita sarankan untuk low dose CT scan untuk memastikan apakah ada hal-hal yang dicurigai atau tidak. Dan jika tidak ditemukan misalnya hal yang mencurigakan, kita bisa sarankan untuk diulang setiap tahun. Kemudian jika didapatkan hal yang mencurigakan, kita bisa tata laksana sesuai penyakitnya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Yani. Terima kasih Mbak Adi. Atas paparannya hari ini, juga bisa menambah pengetahuan warga kota juga terkait dengan kanker paru ini sendiri, supaya juga bisa melakukan deteksi dini dan screening lebih dini ya. Dan juga warga kota tentunya talkshow kali ini mengangkat tema screening dan deteksi dini kanker paru dan populasi berisiko ya. Tidak terasa warga kota sudah berakhir dulu sampai di sini, dan juga semoga warga kota bisa menggunakan pengetahuan ini ya untuk kembali lagi melakukan warga kota deteksi secara dini ya.